Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Malam itu, di sebuah rumah sederhana namun tertata rapi, Raka duduk sendirian di ruang kerjanya. Usianya kini menginjak pertengahan 50-an. Rambutnya sudah memutih di beberapa bagian, namun sorot matanya tetap tegas dan tenang. Di hadapannya, sebuah amplop putih tergeletak di atas meja kayu. Amplop itu baru saja diantar kurir sore tadi, dan entah mengapa, Raka menatapnya cukup lama sebelum akhirnya membuka. Di dalam amplop itu, terselip selembar kertas undangan yang membuatnya terdiam beberapa saat. Undangan reuni sekolah menengah, sekolah yang pernah menjadi saksi masa mudanya puluhan tahun lalu. Reuni besar yang mempertemukan kembali teman-teman lama, setelah sekian lama berpisah dan menapaki jalan hidup masing-masing. Raka membaca tulisan di undangan itu perlahan, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Ada daftar acara, nama-nama panitia, bahkan sebuah catatan kecil bertuliskan, "Kami sangat menantikan kehadiranmu. Jangan lupa hadir, ya." Senyum samar terbit di wajahnya. Sebuah rasa hangat menyelinap di dada, bercampur dengan nostalgia yang tiba-tiba datang bertubi-tubi. Ingatannya melayang jauh ke masa remaja, ketika ia masih duduk di bangku sekolah, duduk di deretan paling belakang kelas dengan seragam yang tidak pernah benar-benar rapi. Ia masih bisa mengingat dengan jelas suara tawa teman-temannya, gurauan, bahkan tatapan meremehkan yang sering ia terima. Bagi Raka, masa sekolah bukan hanya tentang belajar, itu juga tentang perjuangan. Ia masih bisa merasakan betapa sulitnya dulu membagi waktu antara menuntut ilmu dan bekerja. Sehabis pulang sekolah, ia harus menarik becak di jalanan untuk membantu ibunya yang berjualan sayur di pasar. Tangannya sering lecet, badannya letih, tapi ia selalu berusaha menutupinya agar tidak dipandang rendah oleh teman-temannya. Namun tetap saja ejekan itu datang. Anak tukang becak, si miskin yang nekat sekolah. Kata-kata itu dulu sering menusuk telinganya. Kini, puluhan tahun berlalu, undangan reuni itu seperti membuka kembali lembaran lama yang pernah ia lipat rapat dalam hatinya. Raka menatap undangan itu sekali lagi, kali ini lebih lama. Hatinya bimbang, antara ingin hadir atau tidak. Ia tahu reuni bukan sekadar berkumpul. Ada banyak cerita lama yang bisa terulang. Ada wajah-wajah yang mungkin masih sama seperti dulu, ramah, baik, namun ada juga yang penuh dengan gengsi dan kesombongan. Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Raka berpikir dalam diam. Jika ia datang dengan segala yang dimilikinya sekarang, orang-orang mungkin hanya akan melihat kesuksesannya, bukan perjuangannya. Ia tidak ingin datang dengan cara itu. Ia ingin hadir dengan sederhana, dengan cara yang bisa mengingatkannya kembali pada siapa dirinya sebenarnya. Keputusan itu muncul perlahan, tapi pasti ia akan datang ke reuni. Namun bukan dengan mobil mewah yang kini terparkir rapi di garasi rumahnya. Itu memilih sesuatu yang jauh berbeda, sebuah becak. Pilihan itu bukan tanpa alasan. Becak adalah bagian dari kisah hidupnya. Becak adalah saksi bisu dari perjuangan masa mudanya. Dari duduk di atas sadelnya, ia belajar tentang arti sabar, arti menahan malu, dan arti bekerja keras. Dari keringat yang menetes saat mengayuh roda, ia belajar bahwa hidup tidak bisa hanya dijalani dengan mengeluh. Semua harus diperjuangkan dengan tenaga, dengan pikiran, dan dengan doa. Raka tahu keputusannya mungkin akan mengundang tatapan heran, bahkan tawa dari teman-teman lamanya. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa di balik sosok sederhana yang datang naik becak, ada seseorang yang kini telah menjadi pemimpin perusahaan besar dengan ratusan karyawan. Tetapi bagi Raka, itu tidak penting. Yang penting adalah ia tetap bisa hadir dengan jujur pada dirinya sendiri. Malam itu, setelah menimbang dengan hati tenang, Raka melipat kembali undangan reuni dan meletakkannya di atas meja. Tangannya meraih pena, menuliskan catatan kecil di buku harian yang selalu ia simpan. Catatan itu sederhana. Besok aku akan datang ke reuni. Aku akan datang dengan cara yang paling jujur tentang siapa aku dan dari mana aku berasal. Ia menutup buku harian itu, lalu berdiri. Dari jendela ruang kerjanya, ia memandang langit malam yang bertabur bintang. Di balik sorot matanya,
Ada rasa damai sekaligus rasa penasaran. Damai karena ia tahu dirinya telah sampai di titik yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Penasaran karena ia ingin tahu bagaimana wajah teman-temannya nanti saat melihatnya datang dengan becak. Hatinya berbisik, reuni ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah perjalanan pulang, perjalanan untuk mengingat siapa dirinya, perjalanan untuk menunjukkan bahwa jalan hidup yang sulit bisa mengantarkan pada kebahagiaan yang sejati. Dengan senyum kecil, Raka melangkah keluar dari ruang kerjanya, menutup pintu, dan bersiap menyambut hari esok yang mungkin akan penuh kejutan. Itulah awal kisah perjalanan Raka menuju reuni, sebuah perjalanan yang tidak hanya akan mempertemukan kembali wajah-wajah lama, tetapi juga akan membuka mata banyak orang bahwa hidup tidak bisa dinilai hanya dari apa yang tampak di luar. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Raka bangun lebih awal, jauh sebelum matahari terbit. Ada perasaan berbeda di dalam dirinya, sebuah campuran antara rasa gugup, bahagia, dan sedikit penasaran. Hari yang ditunggunya akhirnya tiba. Hari reuni sekolah menengah yang sudah puluhan tahun ia tinggalkan. Dengan tenang, ia menyiapkan diri. Tidak ada jas mewah atau setelan mahal, hanya kemeja sederhana berwarna biru muda yang bersih dan rapi, dipadukan dengan celana hitam polos. Ia ingin tampil apa adanya, tanpa topeng, tanpa menunjukkan segala kemewahan yang sebenarnya ia miliki. Setelah bercermin sebentar, ia tersenyum kecil, seolah meyakinkan dirinya bahwa inilah pilihan yang tepat. Di depan rumah sebuah becak sudah menunggu. Becak itu sengaja ia pesan semalam, bukan sembarang becak, melainkan becak milik seorang tetua kampung yang masih setia mengayuh meski usianya sudah lanjut. Bagi Raka, ini lebih dari sekadar kendaraan. Becak adalah potongan hidup yang membawanya pada hari ini. Saat ia melangkah keluar rumah dan melihat becak itu, hatinya langsung dibanjiri kenangan. Ia melangkah mendekat, menepuk lembut sandaran becak yang terbuat dari kayu tua. Tangannya mengelus kain penutup becak yang sudah agak lusuh, namun tetap kokoh. Sesaat ia terdiam lalu tersenyum. Dalam diam, ia teringat kembali bagaimana dulu setiap sore ia duduk di tempat yang sama. Bukan sebagai penumpang, melainkan sebagai pengayuh. Dengan peluh yang bercucuran, ia menarik becak berkeliling kota, mengantar orang-orang pulang, atau membawa barang-barang dari pasar. Itu adalah masa yang berat, tetapi justru masa itulah yang membentuk dirinya. Dengan langkah mantap, Raka duduk di kursi penumpang becak. Pengayuh becak, seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo, menoleh ke arahnya sambil tersenyum ramah. "Ayo Pak Raka, kita berangkat. Semoga perjalanannya lancar." Raka mengangguk pelan, lalu membiarkan becak itu mulai bergerak perlahan menyusuri jalanan. Roda becak berputar, menimbulkan getaran halus yang membuat Raka semakin larut dalam nostalgia. Angin pagi menyapu wajahnya, membawa aroma khas jalanan yang dulu begitu akrab baginya. Setiap kali roda berdecit di atas aspal, kenangan lama bermunculan satu persatu. Ia melihat warung kecil di sudut jalan yang masih berdiri hingga kini. Dulu, ia sering berhenti di sana untuk membeli segelas teh hangat setelah lelah menarik becak. Di kejauhan, ia melewati lapangan tempat ia dan teman-teman sekolah biasa bermain bola usai jam pelajaran. Suara tawa mereka seakan masih terdengar di telinganya. Raka teringat jelas bagaimana dulu ia sering iri pada teman-temannya. Mereka bisa pulang sekolah dengan bebas, bercanda, bermain, atau belajar kelompok, sedangkan dirinya harus buru-buru pulang, berganti baju, lalu turun ke jalan dengan becak butut yang diwarisi dari ayahnya. Di tengah jalan, ia kadang diejek oleh teman sebaya yang lewat. Ada yang sengaja menertawakan, ada pula yang pura-pura kasihan. Semua itu dulu terasa menyakitkan. Tapi kini, dalam perjalanan pagi ini, Raka hanya bisa tersenyum. Karena dari ejekan dan rasa sakit itulah ia menemukan alasan untuk berjuang lebih keras. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat bangunan-bangunan yang sudah banyak berubah. Gedung-gedung tinggi berdiri di tempat yang dulu hanya sawah atau kebun kosong. Jalan-jalan yang dulu sempit, kini sudah lebar dan ramai dengan kendaraan modern. Namun di balik semua perubahan itu, Raka merasakan dirinya tetap sama. Seorang anak tukang becak yang dulu punya mimpi besar. Perjalanan itu bukan sekadar perjalanan menuju reuni. Itu adalah perjalanan kembali ke masa lalu. Setiap pedal yang dikayuh Pak Wiryo seolah membawanya melewati lorong waktu. Ia bisa melihat dirinya yang dulu. Seorang remaja kurus dengan keringat bercucuran, mengayuh becak dengan sekuat tenaga. Ia bisa merasakan kembali sakitnya tangan yang lecet. Pahitnya ditolak penumpang karena dianggap terlalu muda, dan rasa lapar yang sering ia tahan hanya dengan minum air. Namun, ia juga bisa merasakan kebahagiaan kecil yang dulu sering hadir. Seperti ketika ada penumpang yang tersenyum tulus setelah diantar sampai tujuan.
atau ketika ia bisa memberi uang tambahan kepada ibunya, meski hanya recehan, tetapi cukup untuk membeli lauk sederhana. Kenangan itu membuat hatinya bergetar. Ia sadar, tanpa semua pengalaman itu, mungkin ia tidak akan pernah menjadi sosok yang kuat dan tegar seperti sekarang. Di tengah perjalanan, Raka menunduk sebentar, memandang tangannya sendiri. Tangan yang dulu penuh luka karena mengayuh becak, kini sudah halus meski masih ada bekas kasar yang samar terlihat. Tangannya ini yang dulu mengantar dirinya melewati masa-masa sulit, dan tangan yang sama kini menjadi tangan yang menandatangani banyak keputusan besar di perusahaannya. Perjalanan hidupnya terasa begitu nyata, seakan benang merah antara masa lalu dan masa kini terhubung kembali pagi itu. Becak terus melaju, melewati jalanan yang semakin ramai. Orang-orang menoleh sebentar, heran melihat seorang pria rapi dengan kemeja sederhana duduk di becak di tengah hiruk-pikuk kendaraan modern. Namun Raka tidak peduli. Justru di sanalah letak ketenangannya. Ia menikmati setiap detik perjalanan, seolah ini adalah sebuah ritual untuk kembali menghargai apa yang pernah ia jalani. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Terima kasih, becak. Kau dulu mengajarkanku arti kerja keras. Kau dulu menemaniku saat orang lain menertawakan. Dan hari ini, aku kembali duduk di atasmu. Bukan untuk mengayuh, tetapi untuk mengenang, untuk bersyukur, dan untuk kembali pulang." Perjalanan itu membuat waktu seakan berjalan lambat. Setiap detail jalanan, setiap ingatan, dan setiap hembusan angin membawa Raka semakin dekat pada satu tujuan. Bukan hanya reuni sekolah, tapi juga reuni dengan dirinya sendiri. Dengan anak muda yang dulu sering dipandang rendah, tapi kini berdiri tegak dengan hati penuh kebanggaan. Dan ketika becak mulai memasuki jalan besar yang menuju lokasi reuni, Raka menarik napas panjang. Ia tahu, sebentar lagi, semua kenangan masa lalu akan berhadapan dengan kenyataan masa kini. Ia siap, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk hadir dengan jujur, sebagai dirinya yang sebenarnya. Becak yang ditumpangi Raka akhirnya berbelok ke sebuah jalan besar yang mengarah ke gedung tempat reuni diselenggarakan. Dari kejauhan sudah tampak jelas suasana meriah. Spanduk besar bertuliskan Reuni Akbar Angkatan 90 terbentang di depan gedung megah itu. Di halaman parkir, deretan mobil mewah berkilau di bawah sinar matahari pagi. Ada sedan terbaru dengan bodi berlapis cat mengilap, ada SUV gagah, hingga mobil sport yang membuat orang langsung menoleh. Semua tampak seolah sedang berlomba memamerkan kesuksesan masing-masing. Becak kecil yang dinaiki Raka perlahan masuk ke area itu, kontras sekali dengan pemandangan sekitarnya. Roda besi becak berderit pelan ketika melewati jalanan paving yang rapi. Beberapa orang yang sedang berjalan menuju pintu masuk sempat berhenti dan menoleh. Ekspresi mereka penuh keheranan, bercampur dengan tawa kecil yang ditahan-tahan. Saat becak berhenti tepat di depan pintu gedung, Raka turun dengan tenang. Ia merapikan kemejanya, tersenyum ramah pada Pak Wiryo, sang pengayuh becak, lalu mengucapkan terima kasih. Setelah itu, ia melangkah masuk dengan langkah mantap. Namun sebelum kakinya benar-benar melewati pintu masuk, suara-suara lirih mulai terdengar. Itu bukan Raka ya? Masih naik becak? Bisik seseorang sambil menutup mulutnya agar tidak terlalu jelas terdengar. Iya, benar. Aku kira dia nggak bakal datang. Lihat deh, masih sama aja kayak dulu. Kasihan banget. Beberapa orang tidak lagi berbisik, malah tertawa cukup keras. Wah, luar biasa ya. Orang-orang lain datang bawa mobil mewah, dia malah datang naik becak. Kayak nggak ada kemajuan sama sekali. Gelak tawa pun pecah di antara beberapa kelompok kecil yang sedang berkumpul. Ada yang menepuk bahu temannya sambil menunjuk ke arah Raka. Ada pula yang pura-pura menyembunyikan senyum, tapi matanya penuh dengan ejekan. Raka hanya tersenyum tipis. Ia tidak membalas dengan kata-kata. Sorot matanya tetap tenang, bahkan lebih damai dibanding mereka yang sedang menertawakannya. Dalam hatinya ia berkata dulu pun sama. Mereka menertawakan saat aku mengayuh becak sepulang sekolah. Dan kini, puluhan tahun berlalu, mereka tetap menertawakan ketika aku datang dengan becak. Bedanya, kali ini aku sudah tidak terluka lagi. Justru aku bersyukur. Langkahnya tetap mantap memasuki lobi gedung. Namun tatapan-tatapan itu tidak berhenti. Beberapa orang yang sudah lama tidak bertemu, bukannya menyambut dengan hangat, malah melontarkan komentar sinis. Raka, kamu masih seperti dulu ya? Nggak berubah sama sekali. Wah, hebat juga. Zaman sekarang siapa sih yang masih naik becak? Kecuali kalau memang nggak ada pilihan lain. Kalimat-kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rasa sungkan. Sebagian bahkan disampaikan sambil tertawa, seolah Raka adalah bahan lelucon di tengah pesta reuni. Di sudut ruangan,
Beberapa alumni yang datang dengan penuh percaya diri sengaja berbicara lebih keras agar terdengar. Aku pikir semua orang di angkatan kita sudah sukses. Ternyata masih ada juga yang hidupnya begitu-begitu aja. Mereka lalu tertawa bersama, puas dengan sindiran yang mereka buat. Raka mendengarkan semuanya tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya membalas dengan senyuman sopan, lalu melangkah lebih dalam ke ruangan. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, orang-orang yang hatinya penuh gengsi tidak akan pernah puas. Dan ia sadar dirinya tidak datang untuk membuktikan apa-apa. Ia datang untuk mengingat, untuk menghormati masa lalu, dan untuk sekadar bertemu teman lama. Namun, tatapan dan tawa itu begitu nyata. Seseorang bahkan mendekat dan dengan nada bercanda berkata, "Rak, kalau pulang nanti, jangan lupa kasih tahu aku. Aku bisa nebengin naik mobil. Nggak usah naik becak lagi, malu dilihat orang." Kalimat itu diikuti tawa riuh di sekeliling mereka. Ada sesaat di mana suasana reuni terasa begitu mirip dengan masa sekolah dulu. Bedanya, jika dulu Raka merasa kecil hati setiap kali ditertawakan, kali ini ia justru merasa tenang. Karena ia tahu, yang mereka lihat hanyalah kulit luar. Mereka menilai dari apa yang tampak di mata, tanpa tahu apa yang ada di baliknya. Raka lalu duduk di salah satu kursi yang sudah disediakan. Beberapa teman lama yang lebih bijak menyapanya dengan hangat, menyalami dan menanyakan kabar. Tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding mereka yang hanya sibuk membicarakan penampilan luar. Dari kursi itu, Raka bisa melihat suasana sekeliling. Orang-orang berbincang dengan penuh semangat tentang karier, bisnis, jabatan, bahkan liburan ke luar negeri. Suara tawa bercampur dengan aroma parfum mahal dan denting gelas dari meja hidangan. Semua orang sibuk menampilkan kesuksesan mereka masing-masing. Dan di tengah gemerlap itu, masih ada yang sesekali melirik ke arah Raka sambil tersenyum mengejek, seolah kehadirannya dengan becak menjadi hiburan tambahan di acara reuni. Namun hati Raka tetap teguh. Ia menegakkan badan, menarik napas dalam, lalu tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Biarlah mereka menertawakan. Hari ini bukan tentang mereka. Hari ini tentang aku, tentang perjalanan yang sudah kutempuh, dan tentang rasa syukurku. Mereka boleh menilai dengan mata, tapi aku tahu nilai diriku tidak ditentukan dari kendaraan apa yang kutumpangi." Tatapan dan tawa itu terus mengikuti Raka sepanjang pagi, tetapi ia memilih untuk diam, menunggu saat yang tepat, ketika semua orang akhirnya akan melihat kebenaran yang sesungguhnya, saat yang tidak lama lagi akan datang. Suasana di dalam gedung reuni semakin ramai. Meja-meja bundar telah dipenuhi para alumni yang duduk berkelompok sesuai lingkaran pertemanan lama. Beberapa sudah mulai larut dalam obrolan panjang yang penuh tawa. Namun bila didengarkan lebih seksama, sebagian besar percakapan itu bukan tentang kenangan masa sekolah, melainkan tentang pamer kesuksesan yang mereka miliki sekarang. Seorang pria dengan jas elegan duduk di kursi paling depan. Dengan suara cukup keras agar bisa didengar orang di sekitarnya, ia mulai bercerita. "Aku baru saja buka cabang perusahaan di Surabaya. Dalam setahun omsetnya miliaran rupiah. Pegawai sudah ratusan. Mobil pun ganti setiap 2 tahun sekali." Ucapannya disambut tepuk tangan kecil dan tawa penuh kekaguman dari beberapa teman yang duduk bersamanya. Di sisi lain ruangan, seorang wanita dengan perhiasan berkilau tak mau kalah. Ia mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan foto liburan ke Eropa. "Lihat ini. Bulan lalu aku baru dari Paris. Anak-anak sekolah di luar negeri semua. Suamiku sibuk dengan bisnis properti. Capek sih, tapi ya begitulah hidup orang sukses." Kata-katanya membuat beberapa orang langsung merunduk iri, sementara yang lain pura-pura terkekeh sambil melirik cincin berlian di jarinya. Tak berhenti di situ, beberapa alumni lain ikut menambahkan cerita mereka. Ada yang bercerita tentang jabatannya sebagai direktur, ada yang memamerkan rumah barunya di kawasan elit, ada pula yang bangga karena baru saja membeli mobil keluaran terbaru. Suasana reuni yang seharusnya menjadi ajang melepas rindu justru berubah seperti ajang kompetisi tak tertulis. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling sukses, dan siapa yang paling pantas dibanggakan. Di tengah riuhnya percakapan itu, Raka hanya duduk diam. Ia mengambil segelas air mineral dari meja, menyesapnya perlahan sambil mendengarkan. Senyumnya tipis, matanya tenang. Ia tak merasa perlu ikut menyela dengan cerita tentang dirinya. Padahal, jika ia mau, ia bisa dengan mudah membuat semua orang terdiam. Ia bisa saja berkata bahwa perusahaan yang ia bangun dari nol kini telah memiliki cabang di berbagai kota besar. Ia bisa bercerita bahwa dirinya sering diundang ke luar negeri sebagai pembicara dalam forum bisnis internasional.
Ia bahkan bisa menyebutkan bahwa deretan mobil mewah ada di garasi rumahnya, menunggu untuk dipakai kapan saja. Tetapi ia memilih diam. Raka paham betul, kesuksesan sejati tidak perlu diteriakkan. Ia percaya bahwa orang yang benar-benar berhasil tidak butuh pengakuan dari tawa dan decak kagum orang lain. Karena kebahagiaan tidak lahir dari seberapa keras kita dipuji, melainkan dari seberapa dalam kita bisa bersyukur. Namun, bagi sebagian besar orang di ruangan itu, penampilan luar dan harta yang terlihat masih menjadi tolok ukur utama. Beberapa kali, tatapan sinis masih diarahkan kepadanya. Ada yang berbisik, dia kok nggak cerita-cerita ya? Mungkin memang nggak punya apa-apa. Ada pula yang tertawa kecil sambil berkomentar. Kayaknya hidupnya memang biasa-biasa aja. Dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Kalimat-kalimat itu menyentuh telinga Raka, tapi tidak sampai menembus hatinya. Ia hanya mengingat kembali masa-masa dulu ketika ia menarik becak. Ia juga sering menjadi bahan lelucon di jalanan, ditertawakan karena tubuhnya kecil namun harus mengayuh kendaraan besar. Semua itu pernah membuatnya ingin menyerah, namun justru pengalaman itulah yang membuatnya tangguh. Jadi tawa dan cibiran pagi itu hanyalah pengulangan dari masa lalu. Bedanya, kini ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dari tempat duduknya, ia memperhatikan teman-temannya yang sibuk memamerkan pencapaian. Mereka tertawa keras, berfoto dengan gaya mewah, seolah reuni ini adalah panggung untuk menunjukkan siapa yang paling berkilau. Ada yang berdiri di depan layar proyektor, menunjukkan foto rumah megahnya. Ada pula yang sengaja menaruh kunci mobil sport di atas meja, agar orang lain tahu apa yang ia bawa ke acara ini. Namun, di balik semua itu, Raka bisa melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat ada wajah-wajah yang tampak lelah, meski mulut mereka tersenyum lebar. Ada mata yang berkilat penuh gengsi, namun menyimpan kegelisahan. Ada juga tawa yang terdengar keras tapi terasa hampa. Seakan semua pencapaian itu bukan benar-benar membuat mereka bahagia, melainkan hanya menjadi tameng untuk menutupi kekosongan di hati. Raka menarik napas dalam. Ia sadar, banyak di antara mereka yang mungkin belum memahami makna sebenarnya dari hidup. Banyak yang masih sibuk mengejar pengakuan orang lain, tanpa menyadari bahwa yang paling penting adalah berdamai dengan diri sendiri. Ketika suasana semakin ramai dengan obrolan pamer kesuksesan, seorang teman lama tiba-tiba menoleh ke arah Raka dan bersuara cukup keras agar didengar semua orang. Ra, kamu cerita dong. Setelah sekolah dulu, kerja apa? Sukses di bidang apa? Jangan-jangan masih narik becak? Pertanyaan itu disambut tawa terbahak dari beberapa meja. Semua mata pun tertuju ke arah Raka. Suasana yang tadinya penuh dengan obrolan ramai mendadak sunyi sejenak, menunggu jawaban darinya. Raka menatap sekeliling dengan tenang. Ia bisa saja menjawab panjang lebar dan mengakhiri semua cemoohan itu dalam sekejap. Tapi ia memilih tersenyum, menggeleng pelan, lalu berkata singkat, "Saya hanya berusaha menjalani hidup dengan sebaik mungkin." Jawaban itu justru membuat sebagian orang tertawa lebih keras. Mereka menganggapnya pengakuan bahwa hidup Raka memang biasa-biasa saja. Beberapa bahkan bertepuk tangan sambil berkata, "Wah, jujur juga ya. Hidup sederhana memang nggak ada salahnya." Raka tetap duduk tenang, membiarkan suasana kembali ramai dengan obrolan dan tawa yang penuh gengsi. Ia tidak merasa perlu membela diri. Dalam hatinya, ia tahu waktu akan menjawab semua itu. Ia percaya kebenaran tidak perlu diburu-buru ditunjukkan. Akan ada saatnya nanti, ketika semua orang sadar siapa dirinya sebenarnya. Dan sementara itu, ia memilih untuk mendengarkan, mengamati, dan tersenyum. Karena baginya, reuni bukanlah tentang siapa yang paling hebat di mata orang lain. Reuni adalah tentang siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Acara reuni pun sampai pada puncaknya. Setelah sekian lama para alumni bercengkerama, tertawa, dan saling menceritakan kehidupan masing-masing, tibalah waktunya bagian acara resmi yang dipandu oleh seorang pembawa acara. Suasana yang semula riuh mulai sedikit lebih tenang, meski obrolan kecil masih terdengar di sudut-sudut ruangan. Para tamu undangan sudah duduk rapi, memperhatikan panggung yang telah dihias indah dengan spanduk bertuliskan Reuni Akbar Alumni Angkatan 1990. Sang MC dengan suara penuh semangat membuka sesi berikutnya. Baik teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa acara reuni ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para sponsor dan donatur yang telah membantu terselenggaranya acara ini dengan begitu meriah. Semua mata menatap ke arah panggung. Ada beberapa nama disebut, dan masing-masing mendapatkan tepuk tangan yang cukup sopan.
Dan namun yang paling ditunggu adalah pengumuman donatur terbesar. Suasana ruangan tiba-tiba hening, seperti menyimpan rasa penasaran. Sang MC tersenyum, lalu menyebutkan sebuah nama dengan lantang. Dan dengan penuh rasa hormat, mari kita sambut donatur terbesar dalam reuni akbar tahun ini. Saudara kita Raka. Seketika ruangan menjadi senyap. Nama itu begitu familiar, tapi tidak semua percaya dengan apa yang mereka dengar. Raka? Pria sederhana yang baru saja datang naik becak. Benarkah ia? Beberapa orang langsung menoleh, mencari sosok yang disebutkan. Raka yang sedari tadi duduk tenang di kursinya tersenyum kecil. Ia berdiri dengan langkah pelan namun mantap, menuju panggung di depan. Setiap langkahnya seperti membawa rasa terkejut bagi banyak orang. Mereka yang sebelumnya menertawakannya kini hanya bisa memandang dengan ekspresi kaku, campuran antara bingung, tidak percaya, dan rasa malu yang mulai muncul. Sampai akhirnya Raka tiba di panggung. Dengan pakaian sederhana yang dikenakannya sejak awal, ia tampak jauh berbeda dari bayangan orang-orang tentang seorang donatur besar. Tidak ada jas mahal, tidak ada perhiasan mencolok, hanya kemeja putih bersih dan celana panjang biasa. Namun justru dari kesederhanaan itu terpancar wibawa yang kuat. Sang MC menyerahkan mikrofon. Dengan suara tenang dan penuh kerendahan hati, Raka mulai berbicara. Teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur saja, awalnya saya sempat ragu untuk hadir. Saya khawatir masih ada orang-orang yang menilai saya hanya dari penampilan luar. Dan rupanya, memang benar, beberapa hal itu saya alami begitu saya datang tadi. Beberapa orang yang duduk di kursi depan mulai menunduk, malu atas sikap mereka sebelumnya. Raka melanjutkan dengan nada yang tetap lembut. Namun saya tidak menyalahkan siapapun. Entah karena saya tahu dulu pun saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak biasa yang harus menarik becak setiap sore demi membantu orang tua saya. Saat teman-teman lain pulang sekolah dengan gembira, saya sering menunggu penumpang di pinggir jalan. Saat itu saya sering ditertawakan, bahkan diremehkan. Suaranya bergetar tipis, namun penuh keteguhan. Ia menatap ke arah hadirin, lalu kembali tersenyum. Tapi justru dari becak itulah saya belajar arti kerja keras. Dari keringat itulah saya belajar untuk tidak mudah menyerah. Setiap rupiah yang saya dapat dari kayuhan becak saya kumpulkan, lalu saya gunakan untuk membangun masa depan. Perlahan, saya belajar berdagang. Dari berdagang kecil, kemudian membuka usaha yang lebih besar, hingga akhirnya membangun perusahaan yang kini bisa mempekerjakan ratusan orang. Ruangan hening. Tidak ada yang berani berkomentar, bahkan suara bisikan pun menghilang. Semua orang mendengarkan dengan seksama, seperti sedang tersadar dari sebuah tamparan keras. Raka melanjutkan dengan kalimat yang penuh makna. Mungkin tadi ada yang tertawa melihat saya datang naik becak. Tapi sesungguhnya, becak itu bukanlah simbol kemiskinan bagi saya. Becak itu adalah saksi perjuangan hidup saya. Tanpa becak, saya mungkin tidak akan bisa berdiri di sini hari ini. Maka saya memilih datang dengan cara itu, sebagai bentuk penghormatan saya kepada masa lalu yang telah membentuk saya. Kalimat itu seakan menghujam ke hati setiap orang yang hadir. Mereka yang sebelumnya meremehkan kini merasa begitu kecil. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar dari satu sudut ruangan. Disusul oleh tepuk tangan lain, hingga akhirnya seluruh ruangan bergemuruh memberikan apresiasi. Namun bukan hanya sekadar tepuk tangan, melainkan tepuk tangan yang penuh dengan rasa kagum dan rasa hormat. Raka menunduk sejenak, menerima penghargaan itu dengan rendah hati. Ia tidak perlu pamer dengan harta atau gelar. Cukup dengan cerita jujurnya, semua orang tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Saat Raka turun dari panggung, beberapa teman lama yang tadinya paling lantang menertawakannya terlihat gelisah, bahkan ada yang mulai bergerak maju seakan ingin meminta maaf. Tetapi Raka tetap berjalan tenang, tidak menyimpan dendam, karena yang ia bawa hanyalah pelajaran hidup yang ingin ia bagi. Scene ini menandai titik balik terbesar dalam reuni tersebut. Seorang mantan tukang becak yang sempat diremehkan habis-habisan, kini berdiri sebagai simbol kerja keras, kesabaran, dan kesuksesan sejati. Dan bagi semua orang yang hadir, malam itu menjadi malam yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Setelah Raka turun dari panggung, suasana reuni berubah drastis. Jika sebelumnya ruangan dipenuhi tawa, obrolan sombong, dan canda yang penuh perbandingan tentang harta dan jabatan, kini yang terdengar hanya suara langkah kaki dan desah napas yang terasa berat. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi cibiran. Semua wajah yang tadi bersinar penuh kesombongan, perlahan berubah pucat, menunduk dalam rasa malu yang tidak bisa disembunyikan. Beberapa orang yang tadi paling keras menertawakan kedatangan Raka dengan becak,
kini duduk kaku di kursinya. Wajah mereka memerah, bukan karena bangga, melainkan karena merasa telah mempermalukan diri sendiri. Mereka sadar, di balik senyum sabar Raka ketika dihina, ada kekuatan besar yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Seorang pria yang dulu dikenal sebagai juara kelas, kini bekerja sebagai pegawai biasa, mencoba menutupi kegugupannya dengan meneguk air mineral di depannya. Tangannya bergetar, bahkan gelas plastik itu nyaris jatuh. Ia teringat jelas kata-kata sinis yang baru saja keluar dari mulutnya. "Masih jadi tukang becak ya? Kasihan sekali." Kalimat itu kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Di sudut lain, seorang perempuan yang semasa sekolah dulu pernah menolak Raka mentah-mentah karena dianggap tidak punya masa depan, kini hanya bisa menunduk dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca bukan karena terharu, tapi karena malu. Dalam hatinya ia bergumam, "Bagaimana bisa aku dulu begitu buta? Lelaki yang pernah kutolak ternyata jauh lebih mulia daripada siapapun yang aku kenal sekarang." Suasana semakin hening. Setiap orang mulai merenung. Mereka seperti melihat cermin besar yang dipasang tepat di hadapan mereka, memaksa mereka menatap diri sendiri, menatap kesombongan dan sifat meremehkan yang selama ini mereka pelihara. Raka, di sisi lain, berjalan kembali ke kursinya dengan wajah yang tetap tenang. Ia menyapa beberapa orang yang menatapnya dengan penuh kagum, lalu kembali duduk tanpa ekspresi berlebihan. Sama sekali tidak ada kebanggaan berlebihan di wajahnya. Justru sikapnya yang sederhana itu membuat rasa malu orang-orang semakin dalam. Karena Raka tidak perlu berkata, "Lihat, aku lebih berhasil daripada kalian." Ia hanya menunjukkan bahwa kesabaran, kerja keras, dan kerendahan hati bisa mengalahkan segala bentuk kesombongan. Beberapa teman lama akhirnya memberanikan diri mendekat. Salah satunya, yang tadi paling lantang menertawakan, berjalan pelan dengan wajah tertunduk. "Ra, maafkan aku. Aku tadi salah menilai." Suaranya pelan, hampir bergetar. Raka hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Justru terima kasih, karena dulu ejekan kalianlah yang membuatku semakin kuat untuk berjuang. Kalau tidak ada hinaan itu, mungkin aku tidak akan seperti sekarang." Kalimat itu justru membuat si teman semakin terdiam. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Yang ada hanyalah kebesaran hati dari seorang pria yang dulu sering diremehkan. Orang-orang lain pun mulai menghampiri. Ada yang mencoba mengalihkan rasa malu dengan basa-basi, ada yang langsung meminta maaf dengan tulus. Namun semuanya tahu, tidak ada yang bisa menghapus kejadian tadi. Raka sudah memberi pelajaran yang begitu jelas, tanpa harus menggurui, tanpa harus meninggikan suara. Ruangan yang tadinya penuh hingar-bingar pamer harta dan jabatan kini berubah menjadi ruang refleksi. Mereka yang semula merasa paling berhasil, mulai membandingkan diri mereka sendiri dengan Raka. Ada yang punya rumah besar tapi masih terlilit utang. Ada yang punya jabatan tinggi tapi hidupnya penuh tekanan. Ada yang bergelimang harta tapi keluarganya berantakan. Lalu mereka melihat Raka, datang dengan becak sederhana, tetapi membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan kesuksesan yang nyata. Di meja paling depan, seorang guru tua yang dulu mengajar mereka menatap Raka dengan mata berbinar. Ia tampak bangga, bahkan sempat meneteskan air mata. Sang guru kemudian berbisik pada dirinya sendiri. Inilah bukti bahwa orang yang rajin, sabar, dan tidak menyerah, suatu hari akan menuai hasilnya. Raka adalah bukti nyata. Sementara itu, teman-teman yang masih menunduk dalam rasa bersalah, mulai menyadari bahwa mereka telah gagal menjaga sikap. Mereka baru sadar ukuran kesuksesan tidak hanya diukur dari mobil mewah atau pakaian bermerek. Kesuksesan sejati adalah ketika seseorang bisa meraih apa yang dicita-citakan tanpa melupakan asal-usulnya, tetap rendah hati meskipun sudah berada di puncak. Waktu berjalan, acara reuni masih berlanjut, tetapi atmosfer sudah sangat berbeda. Tidak ada lagi obrolan sombong tentang mobil terbaru, jabatan, atau rumah megah. Obrolan yang kini muncul lebih banyak berupa pertanyaan pada diri masing-masing. Mereka merasa perlu belajar dari Raka, bahkan ingin meminta nasihat darinya. Namun Raka tidak pernah bermaksud menggurui. Ia hanya ingin hadir, bernostalgia, dan menghargai masa lalu. Bahwa ia datang naik becak bukan untuk dipuji atau membuat orang lain malu, melainkan untuk mengingatkan diri sendiri bahwa sehebat apapun dirinya sekarang, ia tetap anak tukang becak yang dulu berjuang dari nol. Disinilah titik balik terbesar terjadi. Semua orang di ruangan itu akhirnya paham, meremehkan orang lain adalah kesalahan besar. Sebab, tidak ada yang tahu seperti apa jalan hidup seseorang di masa depan. Scene ini menjadi momen penyesalan mendalam bagi mereka yang tadi menertawakan Raka, sekaligus menjadi pembelajaran besar bagi semua yang hadir.
Malam itu mereka tidak hanya pulang dengan kenangan reuni, tetapi juga dengan sebuah pelajaran hidup yang akan mereka ingat selamanya. Malam semakin larut, namun suasana reuni masih terasa hangat. Setelah berbagai acara hiburan selesai, suasana kembali diarahkan pada momen penutup. Para alumni mulai kembali duduk rapi, dan MC kembali mengambil alih panggung. Dengan suara lembut ia berkata, "Sebelum kita menutup acara reuni malam ini, kami ingin memberikan kesempatan terakhir kepada salah satu sahabat kita yang tadi sudah membuat kita semua terdiam dan merenung. Saudara Raka, kami mohon untuk kembali memberikan sepatah dua patah kata sebagai pesan penutup reuni malam ini." Seketika seluruh mata kembali tertuju kepada Raka. Pria itu sempat terdiam sejenak, lalu bangkit dari kursinya. Ia melangkah dengan langkah sederhana, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini semua orang menyambutnya dengan penuh hormat. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah rasa kagum yang begitu besar. Sesampainya di panggung, Raka memandang ke arah seluruh hadirin. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Ia tidak terburu-buru berbicara, membiarkan suasana hening sejenak, agar semua hati benar-benar siap menerima kata-katanya. Lalu dengan suara yang tenang dan penuh wibawa, ia mulai berbicara. "Teman-teman semua, malam ini sungguh berharga bagi saya. Bisa bertemu kembali dengan kalian setelah puluhan tahun adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta. Kita semua pernah bersama di masa muda, pernah bercanda, belajar, bahkan mungkin pernah saling mengejek. Tetapi malam ini membuktikan bahwa perjalanan hidup setiap orang berbeda. Ada yang jalannya lurus, ada yang berliku, ada yang cepat mencapai tujuan. Ada yang harus berjalan perlahan." Beberapa kepala mulai mengangguk. Kata-kata Raka menyentuh hati mereka, seolah setiap kalimatnya memantul kembali ke dalam diri masing-masing. Raka melanjutkan, "Kita tidak pernah tahu masa depan seseorang. Bisa jadi orang yang kita remehkan hari ini justru akan menjadi orang yang paling kita hormati di masa depan. Bisa jadi orang yang terlihat sederhana ternyata menyimpan kekuatan besar yang kelak mengubah hidup banyak orang. Karena itu, jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat saat ini. Jangan pernah meremehkan." Wajah-wajah yang tadinya penuh kesombongan kini berubah serius. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa ada satupun yang berani mengalihkan pandangan. Raka menarik napas, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Saya datang ke reuni ini dengan becak. Bukan untuk mencari simpati, bukan juga untuk menguji siapa yang masih memandang rendah saya. Saya datang dengan becak karena saya ingin mengingatkan diri saya sendiri bahwa dari sanalah saya memulai hidup. Becak itu bukan simbol kemiskinan bagi saya, melainkan simbol perjuangan. Setiap tetes keringat saat saya mengayuhnya dulu adalah bagian dari doa dan harapan. Tanpa becak itu, saya tidak akan bisa sampai di titik ini." Kalimat itu membuat beberapa orang yang tadinya meremehkan becak merasa tertusuk. Mereka yang sempat menertawakan kedatangan Raka kini semakin menunduk dalam-dalam. Raka kemudian tersenyum, menatap wajah-wajah di hadapannya. "Teman-teman, hidup ini bukan soal siapa yang lebih cepat sampai, siapa yang lebih kaya, atau siapa yang lebih tinggi jabatannya. Hidup ini adalah tentang siapa yang mampu tetap rendah hati meskipun sudah berada di puncak, siapa yang mampu bertahan ketika jatuh, dan siapa yang bisa tetap menghargai orang lain meski orang itu tampak lebih kecil dari kita." Ruangan mendadak hening kembali. Kalimat itu seakan menghunjam langsung ke hati setiap orang. Raka menambahkan, "Saya bukan orang yang sempurna. Saya hanya anak tukang becak yang dulu sering diejek. Tetapi saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan pernah berhenti berusaha. Saya tidak membalas hinaan dengan kemarahan, saya tidak membalas ejekan dengan kebencian. Ujian hanya menjadikannya bahan bakar untuk terus melangkah, dan malam ini saya ingin berbagi satu hal. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Karena siapapun kita, apapun latar belakang kita semua punya kesempatan untuk berhasil." Beberapa mata mulai berkaca-kaca, bahkan ada yang menitikkan air mata diam-diam. Mereka sadar, pelajaran hidup terbesar malam itu bukan datang dari cerita pamer jabatan atau mobil mewah, tetapi dari seorang sahabat lama yang dulu mereka remehkan. Raka menutup ucapannya dengan kalimat yang begitu sederhana, namun penuh makna. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Yang penting bukan bagaimana kita datang, tapi bagaimana kita melangkah. Dan ingatlah, kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita berdiri, melainkan seberapa dalam kita tetap menunduk dan menghargai orang lain.
Tepuk tangan bergemuruh. Kali ini bukan tepuk tangan basa-basi, bukan juga sekadar formalitas. Tepuk tangan itu penuh rasa hormat, penuh kagum, dan penuh ketulusan. Semua orang berdiri memberikan penghormatan. Bahkan guru-guru yang hadir pun berdiri sambil tersenyum bangga, merasa bahwa salah satu murid mereka telah menjadi teladan sejati. Raka menundukkan kepala, lalu melangkah turun dari panggung. Ia tidak terlihat sombong, justru semakin sederhana. Dalam hatinya ia tahu, malam itu bukan tentang menunjukkan siapa yang paling berhasil, melainkan tentang membagikan pelajaran hidup yang bisa dikenang selamanya. Acara reuni pun perlahan berakhir. Namun pesan yang disampaikan Raka tidak berhenti di ruangan itu saja. Setiap orang yang hadir malam itu pulang dengan hati yang penuh renungan. Mereka membawa pulang rasa malu, rasa kagum, sekaligus pelajaran besar yang akan terus mereka ingat sepanjang hidup. Scene ini menjadi penutup yang penuh makna, bukan sekadar penutup sebuah acara reuni, tetapi penutup perjalanan batin banyak orang yang akhirnya belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena di balik kesederhanaan bisa tersimpan kekuatan yang luar biasa.